Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, khususnya pengajar praktik yang sedang bertugas di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Jadi masa tugasnya ada di bulan Juni sampai dengan Desember 2024 nanti ya. Semoga Bapak Ibu guru hebat selalu sehat dan diberikan semangat senantiasa untuk menyelesaikan tugasnya pada pendampingan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, pada video kali ini Ibu Eli akan berbagi informasi ya tentang apa saja dan bagaimana saja yang perlu dilakukan oleh pengajar praktik pada saat pendampingan individu atau PI yang kedua ya. PI kedua ini rencananya akan menurut schedule ya, itu sudah di schedule ya, pada tanggal 5 sampai 9 Agustus 2024. Tinggal seminggu lagi nih ya, Bapak Ibu guru hebat, apakah sudah siap dan sudah mempelajari materi-materinya ya. Nah, pada video kali ini Bu Eli akan berbagi hal-hal esensial yang urgensi harus disiapkan, dipahami oleh para pengajar praktik PGP angkatan 11 ya. Sebelumnya silakan share, like, komen, dan subscribe video ini. Semoga membantu channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi para pengunjung ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita akan mulai ya. Ini adalah hal-hal yang perlu dipahami oleh pengajar praktik ya, apa saja, bagaimana saja dalam proses persiapan PI kedua ya. Nah, apa saja kita lihat? Ayo bersama-sama kita belajar. Ini Bu Elis sudah mempelajarinya dan boleh akan sharing di konten kali ini. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu guru hebat temanya ya. Temanya itu untuk PI 2 itu adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran ya. Ini ada sebetulnya adalah kata kuncinya di pemimpin pembelajaran. Ini adalah lanjutan dari materi nilai-nilai dan peran guru penggerak ya yang ada di modul 1.2 ya. Nah, di PI 2 ini perubahan paradigma pemimpin pembelajaran adalah tema besarnya. Lalu fokusnya apa ya? Fokusnya itu kita akan sebagai pengajar praktik itu akan melakukan coaching ya, coaching klinik kepada CGP kita masing-masing, yaitu pada topik diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang merah-merah ini adalah fokus materinya ya, Bapak Ibu guru hebat. Kemudian diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, tentu sebagai pengajar praktik kita juga perlu mengikuti perkembangan modul-modul ini. Artinya modul 1.1, 1.2, 1.3, jurnal pembelajaran daringnya juga kita selesaikan, kita baca materi-materinya supaya kita bisa memberikan pertanyaan coaching yang tepat ya. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya. Nah, kata kunci komunitas praktisi di sekolah ini adalah materi pada Lokakarya 1 kemarin ya. Nah, oleh karena itu kita perlu data hasil pemetaan di Lokakarya 1. Artinya pada saat Loka 1 CGP kita itu sudah mengerjakan salah satu tugas pada LK-nya, lembar kerjanya ya. Itu tentang hasil pemetaan di Lokakarya 1 ya. Apakah di sana sudah ada komunitas praktisinya, peran kontrolnya apa, maksudnya berperan sebagai apa, kontrol areanya di mana ya, kemudian ya tugas-tugasnya ya. Jadi kita melihat pemetaan komunitas praktisi yang ada di sekolah CGP kita ya. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PB. Jadi ini adalah tugas yang unik ya pada pendampingan individu kedua, yaitu di mana pada kali ini kita tidak hanya bertemu dengan CGP saja, tetapi kita bertemu dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru ya, dan warga sekolah. Intinya warga sekolahnya adalah rekan sejawat ya, rekan-rekan guru yang kita kumpulkan dalam suatu ruangan di
sana CGP akan melakukan presentasi visi perubahan, prakarsa perubahan visi sekolah ya di depan mereka ya. Dan ini bersifat pleno. Lalu tugas pengajar praktik adalah memoderasi ya. Seperti itu ya. Bapak Ibu guru hebat, sehingga di sini Ibu Eli memberikan catatan hal khusus yang penting diperhatikan, di highlight, di garis bawahi oleh para pengajar praktik, yaitu pada PI2 ini kita butuh data hasil pemetaan komunitas praktisi dari CGP kita yang merupakan produk dari Lokakarya 1. Ya, ini ada LK-nya, nanti boleh tunjukkan ya. Kemudian CGP akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Ini nanti waktunya tertentu ya, lokasinya tertentu sekitar 110 menit ya. Jadi dua bagian penting ini harus disiapkan baik-baik oleh pengajar praktik dan CGP-nya ya. Nah, di sini pada saat mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan dalam bentuk presentasi dan diskusi di dalam pleno, di situ ada materi tentang bakja ya, sehingga alur bakjanya pengajar praktik perlu paham ya, supaya bisa mengarahkan CGP-nya. Nah, seperti ini contoh dari hasil pemetaan Loka 1 untuk komunitas praktisi ya. Ini salah satu dari LK-nya, kalau nggak salah ada 3 LK ya. Nah, di sana LK-nya ini salah satunya bagaimana lembar pemetaan komunitas praktisi. Kita bisa melihat bagaimana di sekolah CGP kita itu ada komunitas apa saja ya. Kombel, kemudian kalau di luar ke sekolah berarti sudah ada MGMP, aktif dalam MGMP sebagai ketua, sebagai anggota. Kemudian di sini peran kontrolnya di mana dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi bahasan kita di Loka 2 ini di PI2 ini ya. Bapak Ibu guru hebat, ini Bu Eli membuat ringkasannya. Lembar pemetaan komunitas praktisi, ya ini nama CGP-nya kita masukkan di sini. Peran kontrolnya, misalnya CGPA, ketua kombel di sekolah. Jadi manfaatnya membuat modul ajar dan berdiskusi ya, dengan adanya kombel, maka ini merupakan wadah berdiskusi dan membuat modul ajar ya. Kemudian ada CGPB, kombel arasi sebagai seksi administrasi dan dokumentasi, manfaatnya ada ya, yaitu ya mendokumentasikan kegiatan sehingga bisa dimonitor dan bisa dipertanggungjawabkan serta dikembangkan ya. Lalu kombel KCGPC misalnya sebagai anggota, di sana aktivitasnya diskusi pembelajaran dan seterusnya ya. Ini contoh dari hasil produk Lokakarya 1 yang akan dibahas pada PI2. Nah, baik, sekarang siapa saja yang terlibat di PI2? Bapak Ibu guru hebat, PP hebat ya. Pada PI1 kita hanya berdiskusi dengan CGP ya. Nah, sekarang pada PI2 selain pada CGP2, selain dengan CGP, lalu ada PP. Nah, ini kita bertemu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru ya, karena kita akan memoderasi. PP akan memoderasi kegiatan diskusi pleno ya pada presentasi CGP-nya ya. Nah, sehingga di sini Bu Eli ingatkan ya, ingatkan lebih dahulu, penting ini ya. Pengajar praktik mengingatkan CGP untuk meminta izin kepada kepala sekolah beberapa hari sebelum kunjungan PI2. Sehingga diharapkan pada saat kunjungan PI2, kepala sekolahnya hadir. Kalaupun tidak hadir ataupun ada kegiatan yang sangat urgent sehingga tidak hadir, maka kepala sekolah bisa diwakili oleh wakil kepala sekolahnya ya, wakil kurikulum seperti itu ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, mohon diingatkan beberapa hari sebelum kunjungan PI2, kepala sekolah diharapkan bisa hadir untuk mendengar presentasi dari yang disampaikan oleh CGP tentang prakarsa perubahan visi sekolahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang harus dilakukan pada saat PI2 ini tahapannya ya. Tahapan ini ada di LMS ya. Nanti Bu Eli akan tunjukkan di mana letaknya ya. Jadi pada tahapan
PI 2 bagian awalnya tuh 10 menit, ini tidak jauh berbeda dengan PI 1 ya. Pendampingan bagian awal pendampingan 10 menit. Nah, di sini pengajar praktik menyapa, menanyakan kabar CGP-nya, menjelaskan fokus pendampingan, memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan, memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan CGP-nya. Kalau Bu Eli memberikan pesan di WhatsApp grup ya, akan membawa ini dah seperti itu ya, sehingga mereka sudah siap jauh hari ya. Lalu pengajar praktik menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, yaitu pada saat sudah mempelajari modul 11, 12, 13 udah selesai, tinggal nanti malah sudah mau 14 ya, berapa hari ke depan ya. Lalu pengalaman pembelajaran daring dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ya. Nah, berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring ini maksudnya Bapak Ibu PP hebat meng-cross check ya, jurnal pantauan belajar daring dari setiap CGP itu kan kita tulis ya. Nah, kita memantau jawaban CGP di sana, maksudnya apa yang kita tuliskan dari tugas-tugas CGP itu kita pantau dan kita cross check dengan pertanyaan-pertanyaan coaching kepada CGP, lalu CGP menjawab pertanyaan coaching kita ya di sini. Jadi poin 1 sampai 5 termasuk setelah disampaikan seperti itu, maka PP mengapresiasi kemajuan yang disampaikan oleh CGP ya. Jadi pada dasarnya pada bagian awal ini tidak berbeda jauh dengan PI ke-1 ya. Nah, sekarang yang ini ya pada poin 6 ya. Begitu datang mengingatkan Kepsek dulu bahwa akan ada presentasi dan diskusi pleno. Jadi begitu datang PP dan CGP mengingatkan kepala sekolah bahwa setelah berdiskusi dengan menjawab pertanyaan PP maka akan ada pleno bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru ya. Jadi di sini pengajar praktik mendampingi, memoderasi CGP meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan aktivitas mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Akan lebih baik lagi jika PP mengingatkan CGP untuk meminta izin kepala sekolah beberapa hari sebelum kunjungan PI 2 ya, karena ingat sekali lagi Bu Eli tekankan pada PI 2 ini PP akan memoderasi ya kegiatan aktivitas presentasi CGP terkait prakarsa perubahan visi dan prakarsa perubahan sekolah di depan kepala sekolah dan rekan-rekan guru sejawat. Demikian ya. Nah, contohnya seperti ini ya, ada banyak contoh yang ada di YouTube ya. Ini seperti ini gambaran suasananya supaya mendapat gambaran ya kita semua. Jadi di sini ada presentasi. Jadi file presentasinya juga sudah disiapkan oleh pengajar oleh CGP-nya ya, CGP-nya yang menyiapkan file presentasinya ya. Kemudian ada PP yang memoderasi dan ada rekan guru, ada kepala sekolahnya. Nah, ini juga ini sumbernya ada di sini. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu PP hebat. Nah, sekarang kita masuk di bagian inti ya. Jadi kalau melihat dari skenario dari kegiatan aktivitas PI 2 ya, urutannya itu adalah kita belum melakukan moderasi presentasi ya sebelum memberikan pertanyaan coaching sebagai berikut. Nah, pertanyaan coaching pertama itu tema lingkungan, maksudnya topiknya lingkungan belajar ya. Bagian inti pendampingan ini berjalan selama 160 menit ya, berapa jam itu ya? 160 menit berarti 2 jam setengah lebih 10 menit ya. Di sini refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini 15 menit ya. Lakukan diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberi pertanyaan pemantik. Bagaimana dukungan rekan sejawat terhadap PGP yang sedang dijalani, apa bentuk dukungannya, apa tantangan yang dihadapi, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani berjalan maksimal. Jadi sebenarnya pertanyaan untuk ini itu relatif sama pada saat PI ke-1 ya Bapak Ibu guru hebat. Tapi ini lebih
dengan berjalannya waktu ini mengkonfirmasi dari pertanyaan-pertanyaan pada saat PWI 1. Jadi, tapi jenis pertanyaannya sama ya, tentang lingkungan belajar, dukungan lingkungan belajar terhadap kegiatan PGP, pendidikan guru penggerak yang sedang dijalani CGP. Nah, topik kedua adalah perubahan diri setelah modul 11, 12, 13. Ya, ini sudah 3 modul ini ya. Nah, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul ini kita tanyakan selama 15 menit ya, apa saja yang dirasakan, perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul dengan memberikan pertanyaan pemantik. Apa saja yang sudah dipelajari pada modul 11, 12, 13? Apa yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas Bapak Ibu? Berikan beberapa contohnya. Yang sudah diimplementasikan apa ya? Kita bisa meng-cross check dengan jawaban pada saat kita PI 1 ya. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak Ibu di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak Ibu terhadap perubahan yang dilakukan ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerapkan modul 11, 12, 13 di kelas Bapak Ibu? Apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya ya. Ini adalah tentang perubahan terhadap murid, tanggapan respon murid, dan perasaan CGP sendiri ya terhadap perubahan dalam dirinya setelah belajar modul 11, 12, dan 13. Nah, kemudian topik berikutnya adalah merintis komunitas praktisi di sekolah ya. Ini adalah lanjutan dari kegiatan atau produk hasil kegiatan Loka 1 ya. Nah, jadi ajak CGP untuk melihat lagi hasil pemetaan komunitas praktisi di Loka 1. Lalu diskusikan dengan mengajukan pertanyaan pemantik berikut. Jadi sifatnya adalah mengcoaching ya. Jadi PP ini mengcoaching mengajukan pertanyaan ya. Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka 1 dalam komunitas praktisi mana saja Bapak Ibu punya peran, berpengaruh, punya area kontrol di sana ya. Bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Bapak Ibu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapat dukungan awal ya? Jadi apakah sudah mulai merintis atau belum ya? Kebanyakan waktu di Loka 1 Bu Eli melihat bahwa sudah ada ya komunitas praktisinya sudah ada di sekolah para CGP tersebut. Cuma sudah lama tidak jalan ya, sudah lama beku kegiatannya, tidak ada yang menggerakkan lagi. Nah, ini saatnya CGP sebagai tenaga pendidik yang bergerak dan menggerakkan sehingga komunitas praktisinya berjalan lagi ya. Tapi kalau misalnya CGP berinisiatif untuk mulai merintis komunitas praktisi, maka itu sangat baik ya. Dan dukungan awalnya apa ya? Dukungan awal dari sekolah itu apa ya? Karena membuat komunitas praktisi ini ada 3 tahapan ya, yaitu bisa diawali dari merintis, merawat, mengembangkan seperti itu ya. Apa tantangan selama penerapan? Maksud Bu Eli adalah merintis, menumbuhkan dan merawat ya. Seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Anda mengajar dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan? Ditanya tantangannya, solusinya bagaimana? Lalu hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis itu apa ya? Apakah jadi misalnya dengan merintis maka menumbuhkan jiwa kepedulian, kerja keras, mental baja dan seterusnya. Nah, ini masih pada merintis komunitas praktisi ya. Setelah CGP menjawab 4 pertanyaan di atas, berikan pertanyaan lanjutan. Strategi apa? Ini sebenarnya pertanyaan kunci ya. Strategi apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak Ibu? Jika belum memulai, artinya di sini PP itu memberikan dorongan ya, supaya jika belum memulai, lalu strateginya apa? Supaya segera memulai ya. Tentu mulai membuka percakapan ya, kemudian menjaring orang walaupun 1, 2, 3 tidak perlu banyak-banyak dulu ya supaya bisa segera memulai. Mulailah dengan orang-orang yang
sevisi yang bisa bergerak bersama-sama seperti itu. Apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid ya. Nah, seperti itu juga merupakan bagian dari pertanyaan coaching. Nah, sekarang pada bagian inti itu ada alokasi waktu cukup banyak ya, 110 menit. Jadi hampir 2 jam, hampir 2 jam. Nah, di sini topiknya adalah presentasi dan diskusi dengan peserta dan rekan guru ya. Memfasilitasi, memoderasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ya. Nah, di sini pengajar praktik memberikan penguatan maksudnya di sini presentasi dulu, setelah presentasi kemudian pengajar praktik memberikan penguatan di akhir diskusi dengan menekankan pentingnya kerjasama, gotong royong untuk mencapai visi sekolah ya dan seterusnya. Ini ada kalimat-kalimat yang di sini menguatkan hasil dari presentasi dan hasil diskusi KEPSEK dan rekan guru bersama CGP pada saat itu ya, penguatan di akhir diskusi. Nah, lalu diskusi apa, caranya bagaimana, apa yang dilakukan PP, kita lihat sebagai berikut ya. Nah, ini gambarannya ya, Bu Eli memberikan contoh lagi seperti ini ya. Ya, jadi CGP menyiapkan kertas plano, kertas sticky note, selotip ya. Karena di sini nanti rekan-rekan guru akan brainstorming terhadap pertanyaan rumpang ya. Seperti itu ya. Seperti ini Bapak Ibu guru hebat, mohon mengingatkan CGP-nya untuk mempersiapkan baik-baik ya. Karena persiapan ini cukup panjang ya pada PI 2 ini. Nah, CGP siapkan file presentasi, kemudian di dalam file presentasi itu garis besarnya adalah menganalisis apakah visi sekolah sudah sesuai dengan apa yang dimimpikan murid. Karena pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu berpusat menurut prinsip KHD, Ki Hajar Dewantara itu adalah berpusat pada peserta didik ya. Sampaikan kalimat rumpang. Kalimat rumpang adalah kalimat pemantik ya, kalimat menstimulasi. Yang menstimulasi kalimat ini belum lengkap sehingga diisi bareng-bareng bersama dengan rekan guru, warga sekolah, bersama dengan kepala sekolah ya. Diawali dari seperti ini. Saya memimpikan murid yang bla 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 ya. Bisa gunakan capaian pada dimensi P3, profil pelajar Pancasilanya yang apakah bergotong royongnya, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya ya. Nah, sampaikan prakarsa perubahan melalui inquiry apresiatif menggunakan tahapan bakja ya. Jadi setelah membuat kalimat rumpang dan ini terisi menurut kesepakatan bersama, baru menyampaikan untuk mencapai visi ini maka kita membutuhkan metode yaitu prakarsa perubahan ya yang bisa kita capai menggunakan tahapan bakja ya. Nah, Bapak Ibu PP hebat ya. Ini adalah panduan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi jangan khawatir kita harus ngomong apa, urutannya bagaimana karena semua sudah ada di sini ya. Kita bisa mengunduh file di LMS ya. Fiturnya ini ya. Bapak Ibu guru hebat menuju ke menu PP, menu pengajar praktek, kemudian klik PI 2-nya, lalu di sana ada fitur langkah pendampingan, kemudian diklik. Nah, di sini ada panduan fasilitasi. Nah, di dalam panduan fasilitasi ini yang Bu Eli kasih lingkar merah ini ya. Ini adalah klik-klik saja nanti terunduh ya panduan fasilitasinya. Salah satu contohnya ini ya, mulai dari pengantarnya, urutannya seperti apa, mau mengatakan apa, tujuannya bagaimana, ya itu semua sudah ada di LMS ini ya, silakan diunduh. Nah, ini seperti ini ya. Ini contohnya, langkah fasilitasinya juga sudah diberitahu, kita mengikuti saja, kita ingat baik-baik urutannya. Ya, membuka pertemuan, menyampaikan tujuan diskusi, mendiskusikan cita-cita. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah cita-cita, visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang ya. Tentu setiap sekolah itu sudah punya visi ya, karena visi sekolah itu sudah tercantum dalam dokumen KOSP sekolah masing-masing, apalagi yang sekolahnya sudah sekolah penggerak ya. Seperti itu ya, sudah
kurikulum merdeka pasti punya visi sekolah ya, punya visi sekolah yang sudah ada di dokumen KOSP. Nah, apakah visi sekolah ini diubah? Bukan diubah, tetapi dicocokkan ya. Jadi, apakah visi sekolah itu bertujuan untuk kebutuhan peserta didik, bertujuan berpusat pada peserta didik, berkiblat pada peserta didik ya. Jadi kita bisa cross check dengan mengajukan kalimat rumpang. Ya, saya memimpikan nih kalau Bu Eli membuatnya seperti ini. Saya memimpikan murid yang kreatif, mandiri dan literat. Kreatif dan mandiri sebagai dimensi profil belajar Pancasila ya. Literat ini artinya ini bagian dari implementasi dari sifat karakter kemandirian ya. Karena literat itu adalah berliterasi ya, membaca, menulis, mengambil kesimpulan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalimat rumpang ini yang tadi ini belum diisi ya Bapak Ibu. Pak PP hebat ini masih belum diisi. Nah, kalau setelah diisi nanti bentuknya seperti ini ya. Berdasarkan kesepakatan semua rekan guru dan kepala sekolah pada diskusi pleno ya, maka dirumuskan kalimat rumpang untuk mencocokkan dengan visi sekolah. Jadi visi sekolahnya itu diimprove sehingga benar-benar berpusat pada peserta didik, menjawab kebutuhan peserta didik, menjawab kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik ya, seperti prinsip pendidikan KHD ya, seperti itu. Nanti kalau sudah disetujui, maka akan terisi ya. Saya memimpikan murid yang apa? Yang kreatif, yang mandiri, yang literat ya. Jadi di sini kata-kata ini adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi ya, dan seterusnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, setelah ini Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, ini ya contoh dari lembar ini. Contoh dari kalimat rumpangnya juga sudah ada di dalam panduan ya. Seperti itu. Nah, untuk mengisi ini ya, kalimat rumpang ini kita bisa gunakan tadi kalimat-kalimat pada profil pelajar Pancasila maupun filosofi dari Merdeka Belajar itu sendiri ya, dan seterusnya. Jadi ini semua sudah ada dalam panduan fasilitasi diskusi fisik dan prakasa perubahan ya. Nah, perlu dipahami bahwa PP itu memang wajib paham materi yang akan disampaikan oleh CGP-nya ya. Nah, kita perlu mengunduh file materi pada modul 13 ya. Modul 13 itu Bapak Ibu guru hebat, ini fiturnya ya. Ini ada materinya, contoh rencana bagja, bla bla bla, kerangka tahapan bagja, ringkasan tiap tahapan bagja, dan seterusnya. Jadi materi modul 13 terkait dengan apa yang mau dipresentasikan CGP itu harus dipahami dengan benar-benar oleh PP-nya, sehingga kita bisa melakukan orderasi dengan tepat, mengarahkan dengan tepat ya. Nah, ini ada ya Bapak Ibu PP hebat, ini ada di semua modul, kemudian diklik di modul 13C. Nah, dari ini kalau diklik semua bisa terunduh ya, seperti itu. Nah, Bu Eli akan memberikan contoh visi perubahan ya yang mau disampaikan kepada kepala sekolah dan rekan guru. Itu adalah visi perubahan yang kita matchkan dengan visi sekolah ya. Misalnya saya memimpikan murid nah ini boleh isi sendiri ya, kreatif, ini dimensi ketiga ya, mandiri, dimensi ketiga, dan literat, bagian dari implementasi karakter mandiri ya. Mengapa literat ya? Karena nanti ada kegiatan yang mendukung ini ya. Nah, kegiatan untuk mencapai untuk meraih tujuan visi ini benar-benar bukan sekedar visi, tapi nanti bisa diraih. Maka kita perlu tahapan untuk meraih visi ya. Maka kita gunakan metode pendekatan apresiasi
inquiry apresiatif ya. Ini berbasis kepada kolaboratif dan aset potensi yang dimiliki oleh sekolah ya. Jadi pendekatan inquiry apresiatif itu untuk mencapai visi ini. Sehingga visi ini bukan sekedar sebagai kalimat-kalimat indah saja yang tertera hitam di atas putih, tetapi sebagai apa? Sebagai hal yang akan terwujud dalam diri murid-murid kita ya, dalam diri murid-murid kita setelah lulus atau bahkan sebelum lulus sudah muncul kreativitasnya, kemandiriannya dan literatnya seperti itu ya. Maka pada pendekatan inquiry apresiatif itu ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ya untuk tahapan-tahapan untuk mencapai visi tadi. Nah, ini namanya adalah bagja ya. Nah, file ini ada di modul 13 yang Bapak Ibu PP Hebat bisa unduh di sini ya. Seperti itu. Ini bagja ya. Singkatan dari apakah bagja? Jadi Bu Eli sekarang akan memberikan contoh dari yang Bu Eli buat sendiri ya. Ini contoh bagja Bu Eli sendiri ya. Jadi visi perubahannya adalah ini ya. Ini yang visi perubahan Bu Eli di sekolah Bu Eli ya. Nah, pada tahapan bagjanya, maka bagjanya prakarsa perubahan dengan tahapan bagja ini adalah kalimat visi ini kita buat lebih teknikal ya. Lebih teknikal artinya di sini untuk mewujudkan kreativitas, kemandirian dan literat, maka sekolah akan mewujudkan proyek buku antologi guru menulis bersama murid yang berkelanjutan di kelasnya masing-masing ya. Jadi maksudnya bisa wali kelasnya dengan anak kelasnya ya, atau bahkan tergantung kesepakatan bersama ataukah permapel ya. Seperti itu juga bisa ya. Misalnya guru kimianya, kemudian guru geografinya, atau mungkin tidak memberatkan ya berarti guru wali kelasnya bersama dengan anak kelasnya ya. Sifatnya ini berkelanjutan. Jadi berjalan dari setiap tahun ajaran baru itu selalu ada dan berjalan berkelanjutan ya. Nah, oleh karena itu kita melewati tahapan bagja. B-nya buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan utama ya. Jadi ini arahannya ada di sini, membuat pertanyaan yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan. Pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan prakarsa, melakukan tindakan menggalang atau membangun koalisi tim perubahan, dukungan, dan urgensitas ya. Jadi ini arahannya ada di kolom sebelah kiri ya Bapak Ibu PP Hebat. Nah, pertanyaan yang kita ajukan terkait dengan prakarsa perubahan kita untuk tahap buat pertanyaan itu adalah misalnya seperti ini. Mengapa kita perlu mewujudkan proyek buku guru menulis bersama murid berkelanjutan di kelasnya? Bagaimana mewujudkan proyek buku tersebut bla 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 ya. Sehingga tindakannya adalah untuk awal-awal ya, awal membuka alasan kenapa perlu buku project ya, kenapa bagaimana cara mewujudkannya, maka kita buka dialog dengan rekan guru, dengan muridnya, mungkin dengan OSIS dan dengan kepala sekolah soal project buku antologi guru menulis bersama murid berkelanjutan di kelas. Nah, jadi ceritanya gini ya, Bu Eli itu tahun kalau nggak salah ini 2017, 2018 itu menulis buku antologi tentang puisi kimia. Ini waktu itu kelas 11, siswanya di kelas 11 ya. Kemudian ini buku daily kegiatan hari-hari belajar kimia di kelas ya. Nah, di sini menulis buku, kemudian diterbitkan ber-ISBN dan ya terbit ya, anak-anak bahagia dan senang, bangga sekali bisa menulis dan diterbitkan bukunya ya. Seperti itu. Nah, lalu ini sudah lama tidak berlanjut ya. Nah, makanya Bu Eli membuat sebuah visi perubahan lagi ya untuk sekolah, kemudian dengan metode pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja ini ya, seperti itu. Nah, kemudian pada tahap berikutnya
Ambil pelajaran ya. Ambil pelajaran ini arahannya ada di sini, kenali kekuatan potensi, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada ya. Maka kita ajukan pertanyaan. Pertanyaannya ini ya, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat proyek buku guru menulis bersama murid berkelanjutan di kelas? Apa saja jenis tulisan yang disukai murid? Ya, waktu itu puisi, ada cerpen, menulis pengalaman harian, ya, dan seterusnya, ya. Lalu pihak penerbit buku mana yang pernah bekerja sama dengan sekolah? Bagaimana dana untuk menerbitkan buku tersebut? Apakah bantuan dari yayasan atau dari komite sekolah atau dan seterusnya, ya, seperti itu. Nah, ini nanti tindakannya, misalnya menggali cita-cita dan harapan murid lewat survei, dilakukan survei dulu, diskusi dengan murid, jenis tulisan yang disukai, melibatkan murid untuk inventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Oh, saya suka menulis ibu, saya hobi. Jadi kalau misalnya yang tidak suka menulis memang bukan passionnya, bukan gaya belajarnya visual, ya sudah jangan dipaksa. Kita mengumpulkan, kita mengakomodir dari potensi-potensi menulis yang ada di sekolah kita, yang ada di kelas kita masing-masing ya. Dan seterusnya. Mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat proyek buku guru menulis berkelanjutan di kelas baik daring atau luring dan seterusnya. Ya, jadi di sini ambil pelajaran itu melihat apa yang pernah dilakukan orang lain dan berhasil. Lalu buat pertanyaan maksudnya oh ini sudah ada ya Bapak Ibu hebat. BA. Ya, ini sudah ada di sana. Ambil pelajaran, oke, sudah ada. Gali mimpi, ya. Nah, gali mimpi ini adalah menyusun deskriptif kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan, menggambarkan masa depan, kan namanya juga mimpi, ya. Nah, jadi misalnya kita membuat pertanyaannya, jadi pada tahapan baca itu kita membuat pertanyaan, ya. Pertanyaannya apa saja yang dapat ditulis menjadi suatu buku antologi karya bersama? Apakah cerpen, apakah puisi, apakah pantun, ya, apakah novel, begitu. Bagaimana perasaan saya saat buku hasil karya saya dipublish dan beredar di masyarakat? Ini bermimpi, wah rasanya akan bahagia dan bangga, ya. Apa yang penting dilakukan agar proses penulisan memenuhi standar penulisan buku? Apakah kita mengundang narasumber untuk melatih khusus, trainer ya, untuk melatih anak-anak secara khusus ya. Bagaimana agar proses penulisan kebiasaan menulis berjalan konsisten dan berkelanjutan. Ya, ini jadi pemikiran-pemikiran jangka panjang itu masuk ke dalam pertanyaan pemikiran jangka panjang itu masuk ke dalam tahap gali mimpi ya. Nah, kemudian di sini tindakannya, ya, misalnya karena menggali mimpi, maka kita membayangkan kita sudah punya desain cover bukunya, media sosialnya, websitenya untuk sosialisasi buku, pemesanan, ya, buku dari proyek tersebut, ya, dan lain-lain. Jadi kita membayangkan ini sudah benar-benar merupakan sebuah program kegiatan yang berkelanjutan dari setiap tahun ajaran, sehingga sekolah kita bisa dijuluki sebagai sekolah penulis. Wah, keren banget ya, sekolah penulis ya. Sekolah yang literat karena sesuai dengan visi perubahannya ya, itu ya menghasilkan murid dengan karakter literat ya. Nah, kemudian sebentar ya di sini. Jadikan pelajaran. Ya, jadikan pelajaran. Baik Bapak Ibu guru hebat. C-nya jabarkan rencana ya, bukan jadikan pelajaran ya. Ini ada tipe ya. Bukan jadikan pelajaran bukan, tapi J-nya jabarkan rencana. Jabarkan rencana ya. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera. Ini langkah-langkah kecil sederhana untuk dilakukan segera dan langkah terobosan ya. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah ini bisa Bapak Ibu WP hebat baca ya di file modul
13 ya, ini ketutup ya. Nah, pertanyaannya adalah apa langkah-langkah menyiapkan proyek buku antologinya? Berapa lama selesainya? Targetnya berapa lama selesai? Bagaimana pengaturan waktu penulisan agar tidak mengganggu tugas mapel lainnya ya? Kapan waktu menulisnya ya? Schedule-nya bagaimana? Apa hal yang pertama dilakukan untuk memulai proyek buku ini ya? Sehingga tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, misalnya setiap minggu menulis 2 lembar misalnya. Menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan agar proyek bukunya dapat menghasilkan buku berkualitas dan berkelanjutan ya. Seperti itu untuk C, jabarkan jabarkan rencana ya. Lalu A, atur eksekusi. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat. Atur eksekusi ketentuannya adalah menentukan siapa yang berperan. Penanggung jawabnya siapa, ya. Merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Menyelaraskan interaksi setiap orang, ya. Jadi di sini ada interaksi karena inquiry apresiatif itu basisnya adalah kolaborasi dan menggali potensi-potensi positif yang ada di dalam sekolah ya. Mendesain jalur komunikasinya seperti apa, SOP-nya bagaimana. Jadi ini sudah mengatur eksekusi ya. Maka pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut ya. Siapa yang bertugas memonitor, mengkoordinir agar proyek berjalan sesuai rencana, terschedule, dan berkelanjutan. Kapan satu buku dapat terbit ber-ISBN ya, targetnya ada SOP-nya dan seterusnya ya. Sehingga tindakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah menyusun penanggung jawabnya, siapa saja tim kerja dan deskripsi job description-nya apa ya. Lalu menentukan tenggat untuk menyelesaikan tugas. Tentu harus ada target. Kalau tidak ada target maka akan lambat selesai. Seperti itu ya. Baik. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kalau sudah selesai pada bagian presentasi dan diskusi pleno terkait visi perubahan ya, visi perubahannya, maka di luar forum diskusi, pengajar praktik memastikan CGP menyerahkan laporan hasil diskusi kepada kepala sekolah dan pengajar praktik. Jadi, laporan hasil pleno tadi itu diserahkan dua ya, satu kepada kepala sekolah dan satu kepada pengajar praktik. Jadi pengajar praktik perlu memiliki laporan hasil diskusi ini. Jadi artinya laporan apa yang disepakati pada visi perubahan itu apa ya? Kalimat rumpang yang sudah dilengkapi itu yang mana? Kemudian tahapan bagjanya, pertanyaan-pertanyaan bagja dan tindakan bagjanya itu seperti apa ya? Jadi laporan ini perlu diberikan kepada sekali lagi kepada kepala sekolah dan pengajar praktik. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Ya, di bagian akhir pendampingan 10 menit ya. Tentu ini adalah setelah selesai dari diskusi dan presentasi pleno tadi ya pada bagian pleno tadi, maka lakukan refleksi terhadap proses pendampingan. Jadi CGP ditanya, ya apa hal paling menarik yang Bapak Ibu dapatkan setelah proses pendampingan pada PI2 ini ya? Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak Ibu? Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan pada kegiatan pendampingan berikutnya? Yang sudah baik apa? Yang perlu diperbaiki apa? Sehingga pada pendampingan berikutnya sudah lebih baik lagi ya. Mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring ya. Demikian ya Bapak Ibu guru hebat yang sudah Bu Eli sampaikan. Ini tahap bacanya ya. Di bagian akhir ini oke sudah. Kemudian mengingatkan CGP menyebar survei ya. Jadi CGP itu nanti menyebar, mengumpulkan,
output survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak. Ini ada lembar umpan balik lampiran 3. Kegiatan ini dilakukan 1 minggu sebelum PI 3. Jadi yang harus dilakukan CGP adalah menyebar kuesioner survei lembar umpan balik 360 sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh CGP. Respondennya ada kepala sekolah 1, rekan guru 5 orang, dan murid 5 orang ya. Lalu CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Ya di mana mereka mengunduh, dan tentunya Bapak Ibu PP hebat perlu tahu di mana lembar ini ya. Lembar ini fiturnya ada di LMS, yaitu nanti klik semua modul. Kemudian ada umpan balik 360 PI2. Nah, ini ya, asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Disinilah mereka mengisi asesmen mandiri kompetensi GP-nya. Lalu diklik diunduh umpan balik kepala sekolahnya, diunduh umpan balik rekan sejawatnya, dan diunduh kuesioner murid kalau murid Bapak Ibu SD dan TK di sini. Murid Bapak Ibu SD 3 sampai 6 di sini, dan kalau SMP sampai SMA di sini ya, diunduh ya seperti itu, lalu disebar kuesionernya. Nah, ini ya contohnya ya. Ini untuk asesmen mandiri kompetensi GP, ini survei terhadap kepala sekolah, terhadap guru, terhadap ini kebetulan Bu Eli CGP-nya SMP SMA ya. Jadi ini murid SMP SMA-nya di sini ya. Nah, setelah itu hasil dari form yang sudah diisi atau hasil surveinya itu direfleksi ya oleh CGP. Jadi isi refleksi hasil survei. Jadi CGP membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri ya. Nah, ini posisinya di sini Bapak Ibu PP hebat di PI 25 refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak ya. Nah, di sini mereka akan mengisi, lalu CGP akan mengisi ini lalu diunggah ke LMS pada bagian pendampingan individu 3 lampiran 2 ya, seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu PP hebat yang bisa Bu Eli sampaikan tentang bagaimana apa saja yang PP harus lakukan pada pendampingan individu 2 dan materi apa yang harus kita siapkan supaya kita bisa memoderasi kegiatan diskusi, presentasi dan diskusi visi perubahan dan tahapan bagja yang disampaikan oleh CGP kita ya. Nah, kalau kita lihat cukup banyak ya Bapak Ibu PP hebat ya. Oleh karena itu ya kita perlu benar-benar mempersiapkan dengan baik. Ya, ini mumpung ada waktu 1 minggu atau bahkan 5 hari lagi yang PP-nya 7 orang tentu sudah dimulai pada tanggal 2 ya. 2 Agustus ya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri, semangat selalu bergerak bersama CGP-nya untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.